Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Fajar Absor selaku dosen mata kuliah TIK dalam pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang bertemakan manusia purba di Indonesia dengan saya sendiri, Servina Zul Alifah. Yang pertama, manusia purba disebut juga dengan prehistoric people atau manusia praksara, yaitu manusia purba yang hidup pada zaman belum mengenal tulisan. Manusia purba tertua di dunia diperkirakan berumur lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Manusia purba banyak ditemukan di berbagai belahan dunia, akan tetapi lebih banyak ditemukan di Indonesia. Bagaimana cara mengetahui kehidupan manusia yang hidup pada masa awal? Kehidupan manusia purba di Indonesia diketahui melalui peninggalan fosil tulang belulang mereka. Fosil-fosil tersebut meliputi tengkorak, badan, dan kaki. Fosil tengkorak dengan ukuran kapasitas tempurung kepalanya dapat mengungkapkan sejauh mana kemampuan berpikir mereka dibandingkan dengan kapasitas manusia modern sekarang. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis manusia purba. Yang pertama ini ada Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus merupakan manusia besar tertua dari Jawa. Jenis manusia purba yang paling tua primitif ditemukan di Indonesia Jawa. Fosil pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald dan Weidenreich tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran. Meganthropus ini dikategorikan sebagai jenis manusia purba yang terpisah atau berbeda dari Homo erectus. Dan ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus yang pertama itu hidup pada masa Pleistosen awal, yang kedua rahang bawah yang sangat tegap, geraham yang besar, bentuk gigi yang hominin, otot-otot kunyah yang kuat. Yang ketiga itu bentuk mukan masif dengan tulang pipi yang tebal, tonjolan keningnya mencolok, dan tonjolan belakang kepala yang tajam serta tidak memiliki dagu. Yang keempat, memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, ini di samping ini merupakan rahang bawah dari Meganthropus paleojavanicus. Dan selanjutnya, yang kedua itu adanya Pithecanthropus atau manusia kera. Jenis manusia purba yang hasil fosilnya paling banyak ditemukan di Indonesia, fosil Pithecanthropus pertama kali ditemukan oleh arkeologi dari Belanda, Eugene Dubois, pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi berupa atap tengkorak dan tulang paha. Dubois menanaminya dengan Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berdiri tegak. Di samping Pithecanthropus erectus, jenis Pithecanthropus lainnya yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus robustus, manusia kera yang besar, dan Pithecanthropus mojokertensis, manusia kera dari Mojokerto. Dan ciri-ciri dari Pithecanthropus ini, yang pertama hidup pada masa Pleistosen awal dan tengah 1 juta hingga 1,5 juta tahun silam. Yang kedua itu tinggi badan sekitar 168 sampai 180 cm dengan berat badan rata-rata 80 sampai 100 kg dan berjalannya tegak. Yang ketiga ini volume otaknya sekitar 775 cc sampai 975 cc. Yang keempat, batang tulang lurus dengan tempat-tempat perletakan otot yang sangat nyata. Yang kelima, bentuk tubuh dan anggotanya, badan tegap dan serta alat punggungnya dan otot tengkuk sangat kuat. Yang keenam, geraham besar dengan rahang yang sangat kuat, kening yang menonjol, sangat tebal, dan hidung tebal. Yang ketujuh, tidak memiliki dagu, bagian belakang kepala tampak menonjol. Nah,
sini banyak gambar-gambar dari Pithecanthropus. Yang gambar pertama ini merupakan fragmen rahang atas dari Pithecan erectus. Yang gambar kedua merupakan atap tengkorak Pithecanthropus erectus. Fosil ini ditemukan oleh Eugene Dubius pada tahun 1890. Gambar yang ketiga ini merupakan rahang bawah dari Pithecanthropus mojocertensis. Dan sebelahnya ini atap tengkorak dari Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soliensis. Dan yang gambar bawahnya tengkorak dari Pithecanthropus soliensis, yang sebelahnya rekonstruksi kerangka tengkorak Pithecanthropus. Yang ketiga, Homo sapiens. Di antara fosil yang berhasil ditemukan di Indonesia adalah jenis Soliensis dari Solo dan Wajakensis dari Wajak, Mojokerto. Secara umum, Homo sapiens memiliki ciri yang lebih progresif dibanding Pithecanthropus. Ciri-ciri dari Homo sapiens itu volume otak bervariasi antara 1000 sampai 1450 cc. Yang kedua, otak besar dan otak kecil sudah berkembang terutama pada bagian kulit otaknya. Yang ketiga, tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm dengan berat badan rata-rata 30 sampai 150 kg. Yang keempat, tulang dahi dan bagian belakang tengkorak sudah membulat dan tinggi. Yang kelima, otot tengkuk mengalami penyusutan. Yang keenam, alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan. Yang ketujuh, berjalan dan berdiri tegak. Yang kedelapan, sudah lebih sempurna. Nah, di sini ada gambar dari Homo sapiens. Gambar pertama ini merupakan rahang dari Homo sapiens dari Wajak. Yang gambar kedua ini tengkorak Homo soliensis. Fosil manusia ini ditemukan oleh Terhar, Oppenert, dan von Koenig dalam penelitiannya di Ngandong pada tahun 1936 sampai 1941. Gambar yang ketiga ini rekonstruksi kerangka tengkorak Homo. Yang B ini penelitian manusia purba di Indonesia. Ini salah satu gambar dari Eugene Dubius. Beliau ini adalah orang yang pertama kali tertarik meneliti manusia purba yang ada di Indonesia. Fosil itu dinamai Homo wajakensis, termasuk dalam jenis Homo sapiens, manusia yang sudah berpikir maju. Dan terus fosil lain yang ditemukan oleh Eugene Dubius ini merupakan Pithecanthropus erectus, ditemukan di Trinil di pinggir Bengawan Solo dekat Ngawi pada tahun 1891. Ini sangat mengembangkan dunia ilmu pengetahuan. Yang kedua ini ada gambar dari Gustav Heinrich Rapp, fosil tengkorak di Ngandong, Biora, tahun 1936. Ditemukan tengkorak anak di Perning, Mojokerto tahun 1937 sampai 1941. Ditemukan tengkorak tulang dan rahang Homo erectus dan Meganthropus polyjavanicus di Sangiran, Solo. Penemuan lainnya tentang manusia purba itu ditemukan tengkorak, rahang, tulang pinggul, dan tulang paha manusia, Meganthropus, Homo erectus, dan Homo sapiens di lokasi Sangiran, Sambung Macan, Sragen, Trinil, Ngandon, dan Patiam, Kudus. Yang ketiga itu ada Tengku Jakob. Penelitian tentang manusia purba dilanjutkan oleh para ahli dari Indonesia, diantaranya adalah Profesor Dr. Tengku Jakob. Dia mengadakan penelitian di Desa Sangiran di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Penelitian ini berhasil menemukan 13 fosil. Kesimpulan dari materi hari ini, manusia purba adalah nenek moyang manusia modern yang hidup jutaan tahun yang lalu. Mereka merupakan bagian dari proses evaluasi yang panjang dan kompleks. Manusia purba memiliki ciri-ciri fisik dan kemampuannya yang berbeda dengan manusia modern, seperti bentuk tengkorak, ukuran otak, dan cara bertahan hidup.
Penemuan fosil dan artefak menunjukkan bahwa manusia purba telah menggunakan alat-alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu untuk berburu bertahan hidup. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.